Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita akan membahas masalah deskriptif statistik. Deskriptif statistik ini merupakan salah satu alat untuk mencari kesimpulan pada desain penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif statistik ini sendiri sangat sederhana. Dia hanya membutuhkan satu variabel, satu data yang untuk diolah. Nah, supaya lebih komprehensif pemahaman kita dalam mengolah data deskriptif statistik, saya ingin kita mencoba diskusi dari awal, mulai dari jenis contoh judul dari skripsi yang membutuhkan analisis menggunakan deskriptif statistik. Ini sudah ada contoh 3, saya buat contoh. Ya, dari ketiga contoh ini dia hanya fokus pada analisis pengetahuan siswa, ya, yaitu pertama ingin mengetahui kemampuan siswa dalam menggunakan passive voice, ingin mengetahui kemampuan siswa dalam menggunakan gerund dan infinitif, ya, gerund dan infinitif. Selanjutnya ingin mengetahui kemampuan siswa dalam performing transaksional dialog. Ini saya blok kuning yang terakhir karena kita ingin mencari fokus ke bawah ini. Ya, kita bisa membuat statement of problem, dua jenis statement of problem. Itu apakah siswa mampu memiliki kemampuan untuk performing transaksional dialog. Ini yang pertama. Yang kedua adalah level siswa dalam performing transaksional itu dalam level yang mana, apakah high, low, dan sebagainya. Ya, jadi karena ada dua statement of problem, maka kita akan menjawab dua-duanya, dua-dua ini. Jadi kalau statementnya 2, maka nanti jawabannya 2, gitu ya. Yang kita buat hipotesisnya yaitu siswa SMN 1 bisa perform transaksional dialog. Ini hipotesis yang kita buat. Ya, kemudian deskriptif kuantitatif adalah desain penelitian yang kita gunakan ini bagaimana dan seperti kita bahas pada mata kuliah desain nanti, gitu ya. Kemudian jenis statistik yang kita gunakan adalah deskriptif statistik, yaitu jenis statistik yang mencari mean score, median, standard deviation, dan yang lain-lain, gitu ya. Nah, alat yang kita gunakan adalah SPSS 22. Mudah-mudahan ini sudah terinstall semua di laptop kalian. Nah, lalu mengambil kesimpulannya bagaimana? Untuk kesimpulannya kita membandingkan nilai mean score yang kita dapat nanti, mean score yang ini kita bandingkan dengan nilai KKM sekolah. Ini kita tulis saja KKM sekolah ini biasa standarnya di Lombok Timur itu 75, gitu ya, untuk bahasa Inggris, atau 70 lah, mungkin ada yang lebih rendah, itu 70 lah standar normalnya. Membandingkannya adalah membandingkan mean score dengan KKM. Nah, kalau mean score-nya lebih tinggi dari KKM, maka hipotesis kita diterima, mereka mampu performing transaksional dialog. Tetapi kalau dia lebih rendah, kalau mean score-nya itu lebih kecil dari KKM, maka hipotesis tadi ditolak, mereka tidak mampu perform transaksional dialog. Nah, ini kualifikasi yang kita gunakan untuk menjawab statement of problem nomor 1. Untuk menjawab statement of problem 2 ini kita pakai kualifikasi yang ini, gitu ya. Kualifikasi dari very low sampai very high. Nah, nanti mean score-nya itu kita lihat rentangnya dia di mana. Di antara kelima rentangnya apakah dia di very low atau very high. Nanti kita coba lihat. Nah, ini sudah ada data yang sudah saya cari, ambil, gitu ya. Nah, ini data dari siswa dalam performing transaksional dialog. Data ini akan kita olah menggunakan SPSS, ya, SPSS yang ini. Ya, oke, ini SPSS-nya. Ya, pertama-tama ya kita copy dulu data ini, kita blok, kita pindahkan ke SPSS. Paste. Ya, ini ada dua tampilannya, gitu ya. Ini ada data view, ada variable view. Datanya sudah kita copy paste di sini. Variabelnya kita ubah, gitu ya. Variable view-nya namanya kita rubah menggunakan data deskriptif aja. Data deskriptif. Ya, kemudian yang
Ya, yang lain desimal ini kita buat jadi kosong karena data yang kita gunakan tadi tidak memiliki angka di belakang koma. Data deskriptif. Data tidak boleh spasi ya, data sajalah. Oke. Ini label, kita kosongkan label dan sebagainya. Kita balik ke data view. Nah, ini sudah berubah namanya data. Untuk menganalisisnya kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, tekan deskriptif. Nah, kemudian data ini kita pindah ke kolom variabel, tinggal klik tanda panah ini, kemudian kita klik option untuk melihat. Ya, ini sudah ada min, kita centang minnya, standard deviation, minimum, maksimum, ini cukup gitu ya. Oke. Ya, klik oke. Ya, ini sudah kelihatan, sudah keluar hasilnya. Jadi data itu N itu 30, ya N ini sampelnya 30, minimum nilai terendahnya 20, nilai maksimum tertingginya 72, min skornya 47,3. 47,73. Oke. Nah, ini bisa kita copy, kita pindahkan ke sini. Ya, oke. Supaya lebih mudah. Nah, min skornya 47,73. Nah, min skor ini seperti yang saya bilang tadi, ini kan kita bandingkan dengan KKM 70. Ya, ini kita bisa tulis di sini. Ya, min skor itu 47,73, ternyata itu lebih kecil dari KKM 70. Ya, karena dia lebih kecil, maka otomatis ini yang kena. Ya, it indicate that the student are not able in performing transactional dialogue, so the hypothesis is rejected. Ya, mereka tidak memiliki kemampuan dalam perform transactional dialogue. Ini diindikasikan dengan min skornya yang lebih kecil dari KKM yang ditentukan. Lalu ini sudah menjawab pertanyaan nomor 1 yang ini. Ya. Nah, lalu pertanyaan nomor kedua bagaimana menjawabnya? Ya, kita lihat kualifikasi ini. Kualifikasi ini lihat min skornya. Min skornya ini 47,73. Dia di rentangnya itu ada di low, itu 40 sampai 59. Ya, jadi nomor 2 pun jawabannya sudah ketemu. What is the student level in transactional dialogue? The level is low. Ini dibuktikan dengan min skornya. Ya, cukup sederhana, sangat sederhana dalam untuk deskriptif statistik ini sangat sederhana. Ya, saya rasa begitu. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.